Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ya, di penghujung malam ini masih bersama Tarekat Naksabandia Khalidiyah wilayah Sulawesi Tenggara. Kita kembali membahas tentang guru mutlak, guru sejati atau sejatinya guru. Mencari guru sejati itu wajib, bahkan fardu ain, karena jika tidak ada gurunya maka otomatis akan sesat. Atau jika berguru kepada guru yang salah, ya otomatis juga akan sesat. Sesat itu bukan saja berarti salah jalan, tapi siapapun yang rohaninya tidak sampai ke hadirat Allah, artinya ibadahnya juga gagal dan tidak sampai, otomatis sesat. Nah, petunjuk tentang hal ini ditegaskan dalam Al-Quran. Surat Al-Kahfi ayat 17 tentang guru waliyah mursida. Ayatnya seperti ini ya, mungkin bisa dibuka-buka kembali Quran Mushaf. Wa taras syamsa isa tala'at tasawaru an kahfihim satal yamini wa isa garabat takriduhum satas shimal wa hum fi fajwatin minhu salika min ayatillah may yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajidalahu waliyam mursida. Sebetulnya ayat ini adalah ayat kadim ya. Tentu saja menafsirkannya juga bukan hanya diterjemahkan apa adanya, letterless begitu. Artinya kira-kira seperti begini. Engkau akan melihat matahari yang ketika terbit condong ke sebelah kanan dari gua mereka, dan yang ketika terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri. Sedangkan mereka berada di tempat yang luas di dalam gua tersebut. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Siapa yang Allah memberinya petunjuk, dialah yang mendapat petunjuk. Tapi siapa yang disesatkan oleh Allah, engkau tidak akan menemukan seorang waliyam mursida, seorang penolong pun, seorang penolong yang dapat memberinya petunjuk. Nah, ini ayat bahasanya bahasa dimensional tingkat tinggi ya. Melihat matahari awal mulanya terbit, dia condong ke kanan. Terbenam, dia condong ke kiri. Padahal mereka berada dalam gua yang jaraknya sangat luas. Condong ke kanan maksudnya ekstrim kanan. Para salik yang sudah stay tune di ordinat 0, nah dia tidak akan condong ke kanan atau condong ke kiri. Ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Karena semakin ke kanan, dia semakin jauh daripada ordinat 0. Demikian pula sebaliknya, dia semakin ke kiri, ekstrim kiri, semakin jauh dari ordinat 0. Nah, barang siapa yang Allah memberi petunjuk, maka dia termasuk orang-orang yang dipilih dan dikehendaki.
Sedangkan yang tidak diberi petunjuk, ya mereka tidak akan pernah mendapatkan waliyan mursida, orang yang memberi petunjuk. Nah, guru ini mesti bisa menjamin, mengantarkan kita menang dunia akhirat. Semuanya mesti selesai, tuntas saat kita di sini, di dimensi dunia ini sekarang. Kenapa? Karena bagi orang-orang yang sudah paham, akhirat itu di sini. Sekarang ini. Hanya dimensinya saja yang berbeda. Jika tidak ketemu akhirat sekarang, ya konsekuensinya seperti yang dijelaskan pada ceramah kita sebelumnya ya, tadi, kita akan didaur ulang kembali dengan kehidupan dunia lagi, dan lagi, dan lagi, dan lagi. Semakin kita tidak ketemu guru sahir waliyan mursida yang bisa memperkenalkan kepada kita guru batin, guru rohani, mursid, maka kita kalau mati ya kembali lagi, didaur ulang, didaur ulang, didaur ulang. Begitu seterusnya. Banyak guru ya berseliweran sekarang. Ada yang mengaku-ngaku, ada yang diangkat karena keturunan, karena dipilih oleh beberapa muridnya, dan ada juga guru-guru KW ya yang mengangkat dirinya sendiri. Tapi sangat sulit untuk mencari guru yang sejati, guru mutlak, atau sejatinya guru. Kenapa? Karena guru mutlak itu adalah Rasulullah atau guru yang sama dengan gurunya Nabi Muhammad dan Nabi-Nabi yang lain. Jadi jangan pernah merasa puas atau merasa bisa ini, bisa itu, punya kekeramatan, bisa mengobati, bisa kasab, sakti mandraguna. Selama itu semua masih ada di dimensi dunia, bisa jadi itu semua berasal dari guru jin yang mengaku-ngaku sebagai guru sejati. Nah, tentu saja itu bisa membuat kita bukannya malah mendekati Allah, tapi bisa jadi malah semakin menjauhinya. Membedakan guru itu, apakah dia guru mutlak atau tidak, guru sejati atau tidak, benar atau tidak, itu sebetulnya sederhana dan bisa dicek sendiri. Apabila guru itu bisa mengantarkan kita untuk bertemu Allah dengan melewati jalan yang dilewati oleh nabi-nabi sebelumnya, ketemu makam nabi-nabi terdahulu, dan ketemu kejadian yang sama yang ditemui oleh nabi-nabi terdahulu, maka itulah guru sejati. Nah, bertemu guru seperti begitu adalah wajib, fardu ain hukumnya. Karena hanya lewat jalan itulah kita bisa naik saksi akan rukun iman. Ya, termasuk di dalamnya adalah iman kepada kitab-kitab terdahulu dan rasul-rasul terdahulu. Logikanya, mana mungkin kita bersaksi jika tidak melewati jalan yang sama. Dan tidak ada jalan lain kecuali hanya jalan itu saja. Ya, kalau jalan-jalan yang relatif banyak ya, dan ada di mana-mana. Masalahnya jalan-jalan lain itu
tidak mutlak. Otomatis jalannya masih relatif. Maka yang relatif hukumnya akan terikat ruang dan waktu. Tidak bisa dipakai untuk membuktikan kejadian-kejadian yang dialami atau dilewati nabi-nabi terdahulu. Sedangkan kejadiannya ya sudah puluhan ribu tahun yang lalu. Mana bisa kita mengaplikasikan rukun iman? Hanya sekedar percaya saja. Yakin saja. Apanya mau dibuktikan? Nah, mesti lewat jalan yang mutlak, yang tidak terikat ruang dan waktu. Sehingga rohani kita bisa menjelajah dan tidak lagi dibatasi ruang dimensi dan juga waktu. Rohani kita mesti merdeka dari kemelekatan jasad. Nah, itulah akhirat. Tapi jangan sampai tertipu dengan merdeka abal-abal yang kamuflase. Yang itu memang ya kerjaannya jin, kerjanya setan nih, yang bisa saja berbuat iseng kepada para penempuh jalan. Makanya para penempuh jalan betul-betul harus stay tune di titik ordinat zero. Jangan condong ke kanan, ekstrem kanan, atau condong ke kiri, ekstrem kiri. Seperti dijelaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 17 tadi. Begitu ya. Banyak sekali pelaku spiritual yang terjebak di situ dan susah keluar. Karena gurunya relatif. Nah, ingin mengenal guru sahir waliyam mursyida? Ingin dikenalkan kepada guru rohani, guru mutlak, guru mursyid yang di dalamnya adalah Rasulullah? Belajarlah di Tarekat Naksabandiyah Halidiyah yang saat ini sudah ada di 70 kabupaten kota seluruh Indonesia. Datanglah, kami sambut dengan hati terbuka dan lapang dada. Uduhuluha bisalamin aminin. Salamun kaulam mir rabbir rahim. Ini tentang pembaharuan akhir zaman. Ini tentang kebangkitan agama tauhid. Ini tentang praktek tareka waris mutlak Naksabandiyah Halidiyah. Ini tentang cinta kepada guru kami, sang waliyam mursyida. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.